Hanbada itu artinya laut gitu. Laut, oke. Dan si Taesan itu punya arti kayak pegunungan atau gunung. Kedua Lovern itu jadi kayak representasi laut sama daratan gitu yang bertemu, yang dipertemuin sama Hackberry Tree itu. Kesan pertama setelah nonton drakor ini adalah sebagai manusia, rasanya kita jadi terlalu arogan karena terbiasa mengkotak-kotakan segala hal. Kadang lupa kalau karir, cita, dan cinta adalah hak semua orang tanpa terbatas sekat status apapun itu yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk untuk Woo Young-woo, peran utama dalam drakor ini yang diceritakan memiliki spektrum autisme justru jadi semakin menginspirasi karena Young-woo adalah perempuan yang berani mendobrak keterbatasannya dan memilih jadi berdaya. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review drama Korea Extraordinary Attorney Woo. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu nih yang hobi nonton atau lagi penasaran sama series atau film yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan ini kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, di episode kali ini kita mau bahas drakor nih ya, drakor yang lagi rame banget. Jadi drakor ini tuh tayang mulai 29 Juni kemarin dan langsung masuk top 10 TV show dari awal penayangannya nih Kak. Jadi emang di sosmed juga banyak banget kan yang ngomongin. Drakor ini diperanin sama Park Eun Bin sebagai Woo Young-woo. Nah, Extraordinary Attorney Woo ini bercerita tentang Woo Young-woo nih, kawan Puan. Dia sebagai karakter perempuan utamanya di sini. Woo Young-woo itu di sini ceritanya seorang pengacara muda pertama di Korea dengan spektrum autisme. Nah, kondisi spektrum autisme ini yang bikin Woo Young-woo kesulitan mendapatkan pekerjaan. Meskipun nggak dimungkiri dia ini adalah lulusan terbaik jurusan hukum Universitas Nasional Seoul. Hingga akhirnya Young-woo ini berhasil mendapatkan pekerjaan di firma hukum Hanbada. Nah, diceritain di sini tuh Hanbada tuh bukan firma hukum yang biasa aja gitu Langit, yang besar dan terkenal banget. Lulusan terbaik tuh selalu ke situ ya, ke Hanbada. Woo Young-woo tuh berhasil memecahkan kasus yang ditangani berkat kemampuan dia menghafal yang sangat akurat dan cara pikir dia yang kreatif selama bekerja di firma hukum Hanbada. Nah Kak, jadi setelah nonton drakor ini tuh aku tuh ngeliat actingnya Park Eun Bin itu bener-bener dia tuh bisa range-nya tuh sangat luas ya. Dan di sini dia nyoba sesuatu yang benar-benar beda dari biasanya. Jadi sebagai perempuan dengan spektrum autisme itu. Itu pastinya nggak gampang juga ya bagi Park Eun Bin. Jadi pasti ada risetnya juga dan dia bisa nunjukin dari mulai tingkah laku, gestur sehari-hari gitu. Bahkan cara makan, cara jalan itu pasti dia juga ya. Iya, dan itu pasti susah banget kan karena itu jauh berbeda sama dirinya di kehidupan nyata. Bener banget. Di Extraordinary Attorney Woo itu tuh ceritanya tuh soal hukum dan dia itu bukan drama hukum yang dari satu episode ke episode berikutnya itu sama. Per episodenya ini dia selalu punya kasus hukum yang berbeda-beda. Jadi itu serunya drama Korea ini, kawan Puan, buat yang belum nonton nih. Terus kasus yang diangkat di drakor Extraordinary Attorney Woo ini tuh sangat dekat dengan kehidupan gitu loh, kayak yang sehari-hari banget, kayak pertengkaran dua saudara, lalu soal isu lingkungan juga, isu anak-anak juga, juga itu yang paling seru sih. Dan jadi kayak nggak bosen juga ya? Nggak bosen, dan kita ngerasanya tuh kayak ya relate aja sama kehidupan kita, akhirnya tuh nyambung saat nonton dan kita nggak perlu yang berpikir soal kasus hukumnya dia atau pasal-pasal hukumnya. Nah, setiap kasus yang diselesaikan sama Woo Young-woo ini dilakukan dengan pendekatan romantisme. Jadi lebih kayak humanis gitu ya, jadi nggak seserius. Misalnya kan kita kayak nonton kayak Juvenile Justice gitu kan, itu jujur aku kan
nggak ngikutin banget karena kasusnya tuh serius banget. Iya, terus kayak bahas hukum-hukum Iya. banget yang kita tuh kadang harus mikir gitu kan, nggak nyambung. Nggak Tapi nyambung. Terus, yang Bu Yung Woo ini tuh dia sederhana banget, humanis dan menyentuh pastinya. Menyentuh. Itu yang menarik banget. Nah terus drakor ini tuh jadi fresh banget tuh Kak karena dia ngasih pemahaman soal bagaimana orang dengan spektrum autisme. Yang Iya, sebenarnya itu jarang banget dibahas ya. bener Mm-mm. banget. Dan di sini tapi karakter autismenya tuh nggak dibikin kita iba. Kita tuh ini tuh detail banget sih menurut aku ngasih tahu kayak gimana si Woo Yung Woo ini nggak suka dengan kebisingan gitu. Terus dia suka meniru omongan orang lain. Iya, Iya dia kan? setiap perkataan atau kalimat Itu kan gitu. kebiasaan yang jarang kita ketahuin ya. Terus juga serunya lagi ini tuh kan mungkin kalau misalnya di film lain atau di tayangan lain orang dengan spektrum autisme digambarkan kayak antisosial. Tapi di sini Woo Yung Woo tuh bisa berteman, bahkan bisa Dia punya sahabat bisa loh punya ya. sahabat gitu, dan sahabat itu yang kayak nyentrik gitu. Iya. Dan dia juga bisa ada romansnya juga. Ada romance-nya. Dan itu yang apa ya, kadang orang kan suka mikir apakah orang dengan autisme tuh Nggak bisa bisa punya teman, nggak bisa punya suka hubungan sama orang. hubungan Kali ya. percintaan gitu. Tapi di sini bisa, dan bahkan oleh seorang Junho itu loh. Iya. Si Junho. Si Junho. Terbukti banget sih kalau Extraordinary Attorney Woo ini ngebuktiin kalau misalnya orang dengan spektrum autisme itu bisa hidup normal kayak kita aja, biasa berdampingan juga sama kita gitu. Drakor ini yang bikin seru tuh juga CGI-nya. Itu tuh lucu banget, selain kayak paus yang tiba-tiba muncul, yang dia waktu naik KRL, naik kereta ya, bukan KRL namanya. naik mobil Itu juga. yang ada di sampingnya, itu kan bagus banget dan kayak 3D-nya tuh nyata, keren banget. Dan juga ada juga yang unik tuh, setiap kali Woo Yung Woo ini kayak ngomongin kasus gitu, penemuannya dia, itu ada bukti-bukti buku atau kitab hukum yang dia baca tuh per lembar tuh ada CGI-nya gitu. Iya, benar. Jadi kayak kita dikasih tahu emang ini orang nggak ngasal-ngasalan gitu. Ini tuh apa semua yang dia pelajarin tuh keluar gitu. Dan nggak cuma soal hukum, saat dia ngomongin soal paus juga ada buku ensiklopedia paus juga yang muncul. Itu gemes banget sih CGI-nya untuk drakor ini. Di medsos nih Kak, soal drakor ini yang bikin heboh, yang bikin viral tuh penggambaran woman support woman di drakor ini ya. Karena si Choi Soo Yeon ini dia tuh karakter perempuan yang bekerja juga di Hanbada. Satu tim juga. Dia rekan satu timnya si Yung Woo kan. Iya. Dan alih-alih dia bersaing, Merasa tersaingi tersaingi, dia tuh justru ngedukung si Yung Woo ya. Dan nggak cuman ngedukung doang, dia tuh stand up gitu buat ngebela ketika ada rekan kerja lain tuh yang mencoba menjatuhkan si Yung Woo ini gitu. Dan lucunya lagi, Choi Soo Yeon juga suka sama Junho kan. Iya, benar banget. Dan dia juga ngejar kan. Kayak apa ya? Kan kalau di drakor biasanya Jadinya mereka saingan ya. Nah aku Mana tuh satu tempat pas kerja. nonton dari awal tuh kayak, ini kayaknya saingan deh ngerebutin cowok nih. Ternyata tebakan kita salah. Salah, ternyata dia malah Kita salah. ngancem si Junho, kalau lu macem-macem, kalau nggak serius gitu, awas lo ya gitu. Iya, benar-benar. Itu keren banget sih menurutku, karena si Choi Soo Yeon itu bisa kayak Berbesar hati besar gitu hati, nggak nggak sih? egois. Dan ya udah, kalau emang Junho sukanya sama Si Yung Yung Woo, Woo temen dia, iya, ya ya udah udah dia gitu. mendukung itu Dia gitu. mendukung. Nah, kamu inget nggak Langit, si Yung Woo ini saat pertama kali masuk ke Hanbada itu kan ada pintu putar ya, Iya, pintu di putar ya. depannya Yang kayak tuh, di mall itu ya kan. kayak di mall, bener. Itu tuh karena berhubungan dengan kondisi dia yang punya spektrum autisme, Yung Woo tuh sempat kesulitan gitu Iya. masuk itu kan. Untungnya sih saat itu ada si Junho ya. Itu kayak pertemuan pertama Pertemuan mereka pertamanya juga ya. Junho sama si Yung Woo tuh di pintu putar. Nah, pintu putarnya juga menunjukkan kalau di drama Extraordinary Attorney Woo ini punya sinematografi yang bagus banget. Iya, Itu karena pintu bisa- putarnya tuh kayak kalau kita ibaratin gerakan waltz. Iya, dansa kayak waltz. mereka dansa ya. Iya. Dan juga didukung sama scoring musiknya, sinematografinya itu dibikin kayak
Iya kayak emang itu momen si Junho sama si Yongwoo Yongwoo nari bareng Nari gitu. bareng. Walaupun nggak secara harfiah mereka nari. Nari. Ya. Dan aku rasa sih drakor ini punya sinematografi yang hangat banget sih Mbak. Jadi kayak apa ya, kayak kan drakor hukum tuh biasanya tuh yang kayak warnanya tuh dingin, yang bajunya tuh hitam serius. Ini tuh bener-bener kayak kita nonton slice of life aja gitu, yang kayak dramanya ringan, hangat. Kasusnya juga paling menarik menurut aku lupa tuh episode berapa, tapi ngebahas soal sebuah desa yang itu tuh mau ada pembangunan besar gitu loh. Oh Ya, ada satu pohon namanya hackberry tree. Iya, yang di bukit. Di bukit itu tuh ternyata itu rame loh di Twitter. Oh ya? Rame yang bahas karena ternyata tuh filosofinya tuh kuat banget. Jadi kan waktu ibunya si Woo Yongwoo ini kan dia di Taesan kan. Benar. Dan akhirnya ini bertemu mereka ketemu pertama di situ. Dan ketemunya tuh pertama di nggak pertama sih, mungkin pertemuan yang heart to heart-nya itu di hackberry tree. Dan ternyata hackberry tree itu pohon yang tumbuh itu di perbatasan antara lautan dan daratan. Dan ini kan kayak sesuatu yang dua hal yang beda dan nggak bisa dipertemukan lah istilahnya. Tapi ada satu pohon ini yang tumbuh mempertemukan mereka. Dan kayak hanbada itu kalau di Twitter ya penjelasannya, hanbada itu artinya laut gitu. Laut, Dan si Taesan itu punya arti kayak pegunungan atau gunung. Kedua lover itu jadi kayak representasi laut sama daratan gitu yang bertemu, yang dipertemuin sama hackberry tree itu gitu. Wah, seru banget itu. Juga bisa merepresentasikan si Yongwoo dan juga ibunya. Iya. Yang kayak dari dunia berbeda yang bertemu. Tiba-tiba gitu. bertemu di satu kasus ya. Satu kasus. Fun fact lainnya nih Kak ya. Ternyata CGI di drakor ini tuh yang paus lumba-lumba itu dibikin sama seniman namanya Soyoung. Jadi dia bikin model-model paus sama lumba-lumba. Emang dia seniman yang gambarnya tuh bagus gitu lah. Jadi dia dipakai buat drakor ini. Nah, fun fact berikutnya nih, si pemeran karakter utama perempuan, Park Eun Bin sebagai Woo Yongwoo tuh sebelum dia setuju main di drama ini, dia dapat tawaran juga di drama Korea The King's Affection. Tapi karena dia mungkin belum yakin dengan karakter dan atau perannya di Attorney Woo, karena memang ada spektrum autisme ya karakternya dia. Jadi dia memilih untuk membintangi dulu The King's Affection, barulah dia syuting buat Extraordinary Attorney Woo ini. Nah Kariska, setelah kita kupas tuntas nih soal Extraordinary Attorney Woo, Kariska mau ngasih skor berapa nih buat drakor ini? Karena aku suka banget sama drakor ini, apalagi interaksi Yongwoo sama sahabatnya dan juga sama si Junho, dan gimana drama ini mengemas seseorang dengan spektrum autisme dengan cara yang nggak biasa, menunjukkan keberdayaannya. Aku kasih ini 9 dari 10. 9 dari 10, oke. Nah kalau aku sih kasih nilai 9/10 juga Kak, karena iya, tadi udah Kariska bagus bilang, itu bagus emang banget dan gambarin karakter dengan spektrum autisme tuh sangat berdaya banget gitu. Jadi kawan puan harus nonton ini buat belajar soal karakter dengan spektrum autisme, dan juga kayak yang tadi kita udah ngomong ya, mereka hidup tuh ya sama kayak kita gitu, normal gitu. Jangan beda-bedain. Jangan beda-bedain. Sekian kawan puan untuk Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen untuk nextnya kita harus bahas film atau series apa nih. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.